gitu ya. Tentu bagi Atmaja ya, hari ini tuh ada beberapa hal yang memang topik utama tentang beasiswa gitu ya. Tadi saya sempat cerita tuh, kalau ngobrol pas sore tadi saya sempat cerita dulu waktu saya kuliah gitu ya, saya sampai di posisi sekarang gitu ya, kalau disebut tadi ada profesor jadi rektor gitu ya, nggak akan terjadi kalau nggak lewat pendidikan. Jadi kalau untuk pengentasan kemiskinan gitu ya, untuk takut kemakan ya, itu katanya gitu, bukan katanya, tetapi memang secara evidence yang terbukti untuk mengubah mengentaskan kemiskinan gitu, itu lewat pendidikan. Nah, nanti topik hari inilah yang mungkin kita akan tunjukkan gitu ya, di mana memang salah satu visi Atmajaya gitu ya di bidang pendidikan ini tujuannya cuma satu sih, bagaimana kita berperan serta mempersiapkan anak muda gitu ya, untuk saat ini dan untuk masa depan. Dan kalaupun nanti saya sedikit mengenai saya sampaikan capaian 2024, saya sering sampaikan bukan untuk kemegahan diri sih, bukan, tetapi kualitas yang kita kejar. Kalaupun nanti ada monitoring evaluasi dari luar, kita ranking berapa, prestasinya apa, cuma satu sih, terasa tanggung jawab kita bagaimana mempertahankan kualitas dalam mempersiapkan anak muda penerus bangsa. Nah, Bapak Ibu semua, tentu saat kita bilang kualitas baik, ada tolok ukur yang harus digunakan bersama, dan tolok ukurnya pun harus terukur dan berkualitas gitu ya. Sehingga tolok ukur inilah yang digunakan berbagai perguruan tinggi untuk mengukur seberapa besar kualitasnya gitu. Untuk tahun 2024 misalnya, kita menggunakan misalnya QS Asia University Ranking. Kita ini di urutan 421 sampai 430 gitu ya. Dan ini secara PTS, kalau PTS kita 3 besar gitu ya, secara kualitas. Bahkan khusus untuk tolok ukur variabel yang sangat penting, karena tentu kan tadi saya bilang, kalau pendidikan itu sebenarnya mempersiapkan generasi muda untuk siap di dunia nyata gitu, di dunia kerja. Dan khusus untuk yang employability-nya itu nomor 1 kita secara PTS gitu ya. Dan ini juga kembali memberikan semangat kepada kita gitu ya, bukan sekedar mempertahankan, justru untuk meningkatkan ya, bukan sekedar mendapat kerja, tetapi mendapatkan pekerjaan yang layak. Dan mungkin juga pada kesempatan ini saya sampaikan secara kalau kita sebutkan monitoring evaluasi gitu ya, ada penjaminan mutu. Kita kalau di Dikti gitu ya, itu termasuk tipologi 1, jadi klaster yang terbaik lah, tipologi 1. Dan kalau di bidang kalau diukur dari penelitian, kita masuk di universitas yang mandiri gitu ya. Artinya apa? Dana hibah kesempatannya yang paling tinggi gitu ya di klaster sana gitu ya. Kemudian tentunya ada parameter-parameter lain, seperti misalnya kita usahakan semua prodi menuju internasional. Dan untuk saat ini gitu ya, ada 2 prodi yang akreditasi internasional gitu ya. Tentu bukan hanya karena kita kan udah khusus unggul gitu. Kalau udah unggul mentoknya di mana? Ya harus ke global gitu ya. Dan itu yang kita akan tuju gitu ya. Dan tentu terkait dengan SDM. Karena kalau menuju Indonesia emas, salah satu modal kan ya pasti research yang unggul, teknologi yang unggul, dan SDM yang unggul. Bicara di universitas, SDM itu kan bicara dosennya, bicara mahasiswanya gitu ya. Dan untuk misalnya dosennya, kita 51%, artinya lebih dari 50% itu sudah berpendidikan doktor gitu ya. Ada profesor ada 27 gitu ya. Kalau di total dengan jenjang profesor itu ada 29. Tapi mohon dicatat bukan sekedar jumlahnya, tetapi yang paling penting adalah kualitas daripada dosen dan profesornya. Sehingga inilah yang kita lihat, seperti misalnya ada 300 lebih publikasi terindeks Scopus misalnya, ataupun ada pusat unggulan ya, level nasional kita ada 1 gitu ya, dan ada 7 pusat penelitian, karena kita menyadari gitu ya bahwa Indonesia emas harus didukung perguruan tinggi emas, SDM-nya emas, risetnya juga harus emas, sehingga kita punya beberapa pusat penelitian mandiri gitu ya.
Dan ini dana penelitian gitu ya, per tahun itu hampir 22 M gitu ya beredar gitu ya. Dan tentu kita tidak melupakan pengabdian masyarakat, ada 14 program untuk kegiatan di daerah 3T, dan ini ada 40 lebih paten yang sudah granted. Bapak Ibu semua, Unikarma Jaya sesuai dengan misi visi dari pendirinya gitu ya. Kita pun juga nanti mungkin disampaikan dari kantor beasiswa gitu ya. Itu ada sekitar 2.000 lebih penerima beasiswa. Nanti angkanya disampaikan secara lengkap gitu ya. Dan dana beasiswa yang ada yang di tahun 2004 itu sekitar 43 M. Kesannya besar tapi jujur sebenarnya kecil gitu ya, karena dari 43 M itu mungkin hanya sekitar berapa ya, 7 M ya yang dari eksternal gitu ya, tetapi sisanya dari internal. Tadi baru acara Sumpah Dokter di Fluid, saya sampaikan kepada orang tua mahasiswa, saya ucapkan terima kasih bahwa Bapak Ibu, saya bilang bukan hanya menyekolahkan anaknya, tetapi Bapak Ibu sudah mensubsidi hampir 2.000 lebih mahasiswa yang mengalami masalah finansial gitu ya. Nanti datanya mungkin disampaikan oleh Bu Ika gitu ya. Dan tentu ini komitmen ini yang kita jaga gitu ya, karena Unikarma Jaya sekali lagi bukan konglomerasi, bukan pendirinya sekali lagi bukan mewariskan kepada garis biologis, tetapi singkat cerita diwariskan ke kita semua. Yang disebut kita bukan yang beriritan ya, nanti tanpa sadar ke Bapak Ibu semua gitu. Dan itulah sebabnya mungkin sejarah panjang kenapa Unikarma Jaya itu letaknya di Semanggi gitu. Karena ada misi kebangsaan gitu ya, menjadi satu universitas terbesar gitu ya di Asia gitu ya. Itu pesan dari pendiri saat diberikan tanah ini gitu ya oleh Presiden Soekarno. Itu mungkin pengantar singkat dari saya. Sekali lagi terima kasih kehadiran Ibu Bapak semua gitu ya. Semoga dengan kebersamaan ini bukan hanya untuk semata-mata kepentingan Unikarma Jaya, tapi bagaimana kita semua di sini bisa berkontribusi dalam membangun bangsa, khususnya di bidang pendidikan, khususnya dalam mempersiapkan generasi muda yang akan datang. Nah itulah yang mungkin nanti masuk ke topik berikutnya mengenai beasiswa gitu, pasti yang disiapkan oleh Unikarma Jaya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Selamat sore.